Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma SAG. Saya adalah guru di MA Bustanul Ulum Tudok Limai dan mengajar mata pelajaran fikih. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang tata cara memandikan jenazah. Pertama-tama yang harus kita perhatikan dulu adalah syarat jenazah yang akan kita mandikan. Pertama, dia beragama Islam. Kemudian yang kedua, didapati tubuhnya walaupun hanya sebagian. Maksudnya di sini adalah seperti orang yang kecelakaan, kadang tubuhnya sisa sebagian yang kita dapati, yang kita akan memandikan atau kita akan bersihkan terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, bukan karena mati syahid. Maksudnya di sini orang yang mati di dalam peperangan membela agama Islam itu cukup langsung dikuburkan saja, tidak perlu dimandikan. Kemudian selanjutnya yang harus perhatikan orang yang akan memandikan jenazah. Yang pertama itu adalah satu, muslim, kedua, berakal dan balik. Kemudian dari awal orang tersebut sudah berniat ingin memandikan jenazah. Kemudian yang ketiga, kepribadiannya jujur dan soleh. Keempat, terpercaya, amanah, dan mengetahui hukum memandikan mayat, serta dapat menjaga aib jenazah. Maksudnya di sini, orang yang memandikan jenazah tersebut itu dapat dipercaya bahwa orang tersebut tidak akan menceritakan aib si mayit. Misalnya dalam saat memandikan jenazah ada cacat atau apakah si dalam tubuh si mayit itu yang dilihat oleh orang yang memandikan jenazah. Tapi orang yang memandikan jenazah ini adalah orang yang terpercaya, yang kita yakini bahwa dia tidak akan menyebarkan aib tersebut kepada orang lain. Kemudian yang kelima, jenis kelamin sama. Seperti jenazah laki-laki itu dimandikan oleh laki-laki, jenazah perempuan itu dimandikan oleh perempuan, kecuali suami istri atau mahramnya. Selanjutnya, hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum kita melaksanakan atau memandikan mayat, yaitu ya antara lain tempat mandi, kemudian air bersih yang sudah dicampur bidara, sabun mandi, sarung tangan, sedikit kapas, air kapur barus. Selanjutnya, tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, jenazah itu dibaringkan di balai atau tempat yang sudah disediakan, yang memiliki standar. Hindari terkena matahari, terkena hujan, dan harus tertutup. Maksudnya di sini tidak terlihat kecuali orang yang memandikannya dan mahramnya. Kemudian yang kedua, diperintahkan menutupi mayit dengan pakaian yang melindungi seluruh tubuhnya agar auratnya tidak terlihat. Kemudian nomor 3, pihak yang memandikan memakai sarung tangan. Air yang digunakan untuk memandikan mayit adalah air suci dan disunatkan mencampurkan dengan air sid atau air bidara atau larutan kapur barus. Keempat, menyiram air ke seluruh badan secara merata dari kepala sampai ke kaki, disunatkan 3 kali atau lebih, dengan mendahulukan anggota badan sebelah kanan lalu bagian sebelah kiri. Kemudian nomor 5, bersihkan giginya, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiaknya, celah jari tangan dan kaki, serta rambutnya. Keenam, membersihkan kotoran dan najis yang melekat pada anggota badan jenazah, khususnya di bagian perut,
dengan cara menekan bagian bawah perut dan bersamaan dengan itu angkatlah sedikit bagian kepala dan badan sehingga kotoran yang ada di dalam dapat keluar. Kemudian yang ketujuh, mewudukkan jenazah. Kita mewudukkan jenazah sebagaimana wudhu akan sholat setelah semuanya bersih. Seperti ketika orang hidup yang mau melaksanakan sholat itu akan mengambil air wudhu dulu. Begitu pula dengan si mayit. Ini tugasnya adalah orang yang memandikan jenazah. Dia yang harus mewudukkan jenazah. Kemudian yang terakhir, disiram dengan larutan kapur barus atau harum-haruman. Selanjutnya, hikmah atau manfaat perawatan jenazah. Pertama, meningkatkan kesadaran bahwa dalam hidup di dunia adalah fana dan sementara. Kedua, menambahkan semangat beribadah, memperbanyak amal kebaikan selagi masih hidup atau belum mati. Ketiga, gemar mensucikan diri sebelum disucikan. Maksudnya di sini suka mandi, bukan bilang sampai berbau badannya, dia belum mandi. Kemudian yang keempat, menggugah kesadaran untuk menutup aurat atau berjilbab bagi perempuan sebelum ditutup dengan kain kafan. Kelima, baju atau berpakaian luar. Di sini termasuk kedudukan atau jabatan. Bukanlah hal yang utama, melainkan apa yang ditutupi yaitu hati atau iman. Karena ketika mati semua sama menggunakan kain kafan warna putih. Tidak ada orang mati membawa hartanya. Tidak ada orang mati yang ikut keluarganya. Anak istrinya tidak ada. Si mayit masuk ke liang lahat itu cuma membawa kain kafan yang berwarna putih. Kemudian menjaga sholat 5 waktu sebelum disalatkan. Sering kita mendengar salatlah sebelum engkau disalatkan. Karena si mayit di sini sudah tidak bisa sholat kalau sudah meninggal. Sisa dia yang disalatkan. Jadi sholatlah sebelum engkau disalatkan. Selanjutnya, menyadarkan diri bahwa manusia diciptakan dari tanah dan akan kembali ke tanah. Jadi manusia itu diciptakan dari tanah dan kita akan dikubur di bawah tanah. Maksudnya jadi di sini manusia berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah. Selanjutnya, menggugah kesadaran untuk segera menggunakan apa yang dimiliki seperti harta benda dan sebagainya di jalan kebaikan. Karena kalau jasad sudah dikubur maka semuanya tidak akan dibawa mati atau dibawa ke dalam kubur. Jadi orang yang memiliki harta lebih gunakanlah di jalan yang benar. Contohnya bersedekah, membantu fakir miskin, ataukah membangun tempat ibadah yang akan menimbulkan amal jariah. Amal jariah itu biarpun kita sudah mati, amalnya tetap mengalir. Begitu. Itulah sedikit paparan tentang bagaimana cara memandikan jenazah dan apa hikmah dan manfaat dalam perawatan jenazah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.